Hai teman-teman, apa kabar? Semoga terus dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini gue lagi ada di pameran otomotif IMS Hybrid 2021. Kita akan sama-sama ngelihat motor baru yang diluncurin di IMS. Ini adalah Italjet Dragster teman-teman. Mungkin di Indonesia belum cukup familiar, tapi di negara asal Italia motor ini cukup punya pamor teman-teman. Sebenarnya motor sudah diluncurkan di EICMA Milan 2 tahun lalu, tapi baru diluncurkan di Indonesia oleh APM-nya Automocorp. Kita akan lihat satu-satu untuk fiturnya, spesifikasi mesinnya, dan apa aja menarik yang ada di Italjet Dragster ini. Jadi tetap stay tune di Kumparan. Teman-teman lihat deh, ini untuk tampilan depannya udah kelihatan banget ya, ini motor memang beringas banget, terus juga galak gitu ya. Karena dia punya desain yang sporty banget teman-teman di bagian depannya. Ini bisa lihat untuk lekuk bodi fasianya cukup tajam dan runcing nih di bagian atas sampai ke bawahnya. Terus juga untuk lampu depannya, headlightnya mengingatkan kita dengan motorsport Italia, Ducati Panigale. Teman-teman bisa lihat nih untuk lampu depannya. Untuk lampu penerangan dia sudah menggunakan full LED teman-teman. Dia juga ada pemanis nih di bagian sininya di atas DRL. Cuman sayang saat kita review motor ini motornya dalam keadaan aki soak teman-teman. Jadi nggak bisa kita lihat untuk lampu penerangan di motor Italjet Dragster ini teman-teman. Lalu juga untuk tampilan sangannya terdongkrak berkat adanya teman-teman kisi-kisi ini di bagian panel tengah ini ya. Cuman gue nggak tahu fungsinya apa. Cuman kayak ada semacam dummy gitu untuk kayak ada air ram gitu. Cuman ini sepertinya cuma hanya pemanis aja supaya tampilannya lebih terdongkrak, supaya kelihatan lebih galak teman-teman. Turun ke bawah, tepat di bagian kaki-kakinya ini yang jadi salah satu nilai jual dari Italjet Dragster teman-teman. Karena untuk konstruksi kaki-kakinya ini berbeda dengan motor-motor kebanyakan yang ada di Indonesia. Dia nggak punya fork kiri dan kanan, tapi ditopang sama semacam arm nih di bagian kanan ini. Ini bahannya dari aluminium teman-teman. Lalu juga karena dia nggak punya sisi kiri dan kanan suspensinya, dia memakai beberapa link nih teman-teman. Contohnya kayak di bagian atas ini, terus juga ada link di bagian bawah sini nih, dan langsung disambungkan dengan suspensi di tengah ini. Jadi suspensi depannya itu ada di tengah teman-teman. Cukup unik ya. Penggunaan ESA ini juga kata Italjet semakin mendongkrak rasa berkendara ketika dipakai dalam kecepatan tinggi. Dan ini adalah bagian samping dari Italjet Dragster teman-teman, bisa dilihat tampilannya makin beringas juga, makin galak karena bagian samping ini terekspos benar-benar teman-teman karena dia nggak punya penutup bodi. Nah untuk sasisnya dia menggunakan jenis tubular ya, tarelis segini nih, tapi dipadukan dengan bahan aluminium teman-teman di bagian sini nih. Nah teman-teman, ini adalah tampilan velg dari Italjet Dragster. Desainnya cukup menarik, dia punya spoke seperti bintang gitu ya. Ini juga warnanya two tone teman-teman. Dijepit sama pengereman yang cukup advance dari Brembo dengan satu kaliper 2 piston, jadi untuk pengereman rasa-rasanya cukup baik. Lalu untuk bannya cukup gambut juga karena dia menggunakan ban belang nih teman-teman antara depan dan belakang. Cuman untuk depannya menggunakan ban 120/70, sementara untuk belakangnya dia menggunakan ban lebih besar lagi 140/60 ring 13. Jadi berbeda teman-teman antara ban depan dan ban belakangnya. Teman-teman, ini adalah tampilan belakang dari Italjet Dragster. Bisa dilihat tampilannya dari fascia sampai ke buritan memang menonjolkan sisi yang sporty banget. Ini desainnya meruncing gitu ya. Ini mengingatkan kita juga dengan motor Ducati kayak seperti Diavel, lalu juga Ducati Panigale nih. Terbagi menjadi dua sisi kayak semacam panah gitu ya di bagian belakangnya. Ini sudah LED juga karena di depan juga sudah LED. Terus untuk lampu sennya ada di bagian ini teman-teman, semacam kayak dudukan spakbor gitu ya. Ini sudah LED juga. Terus juga ada spakbor di bagian kolong itu. Jadi ketika teman-teman berkendara saat hujan bisa terlindungi dari cipratan teman-teman. Karena dia memakai jenis sasis tubular, terus juga dipadukan dengan aluminium ya, dan mengekspos bagian dalam dari Italjet Dragster. Bisa dilihat nih untuk suspensi belakang pun kayak kelihatan gitu ya. Ini dia memakai sudut kemiringan yang cukup rebah nih di bagian belakangnya. Terus juga menampilkan beberapa komponen dari mesin seperti bagian kiproknya, terus juga ada ECU-nya nih. ECU-nya nyambung sama throttle body teman-teman. Ini ECU-nya nih. Terus juga seperti motor-motor Matic pada umumnya ada box filter, ada CVT-nya. Dan untuk motor ini sudah mengusung fitur ABS 2 channel. Desainnya gue akuin memang benar-benar sporty banget teman-teman, tapi lebih condong ke motor street fighter nih. Bisa lihat untuk penggunaan joknya ini cukup rumit gitu ya tampilannya, tapi ini mendongkrak tampilan dari si Italjet Dragster ini. Untuk joknya dia pakai bahan sintetis kulit gitu, cuman nggak cukup empuk teman-teman, busanya tipis gitu. Dan juga ada semacam lumbar support nih di bagian tengahnya, jadi berguna ketika
si pengendara ingin agak senderan nih jadi tertopang nih bagian belakang deket bokongnya. Lalu juga untuk jok passengernya sayangnya terlalu kecil nih untuk sebuah motor matic. Sekarang kita akan bahas untuk dapur pacu si Italjet Dragster teman-teman. Secara keseluruhan dia punya kepala silinder nih yang panjang banget dari sini sampai ke bagian dalam sini teman-teman. Untuk mesinnya menggunakan mesin 4 tak, pengabut injeksi, sudah mengusung teknologi magnetic mirroring 4 katup gitu ya. Lalu juga sudah DOHC. Untuk pendinginnya sudah pendingin cairan teman-teman. Bisa dilihat nih, ini bagian kabel selang-selang radiatornya, terus radiatornya di bagian sini teman-teman. Ini juga ada kipasnya. Nggak cuma di kanan, juga ada di bagian sisi kirinya untuk radiator teman-teman. Untuk tenaga maksimalnya ada di 20 daya kuda, sementara untuk torsinya di 17 Nm. Sementara untuk bobot keringnya di 112 kg teman-teman. Jadi rasa-rasanya dengan perpaduan output mesin dan bobot motor ini mempunyai power weight ratio yang cukup baik di kelasnya. Dan ini adalah tampilan kokpit ya, ataupun stang dari Italjet Dragster. Desainnya naked gitu, telanjang, nggak ada macam-macam cover penutup di sini. Jadi memang ringkas tapi tetap nampilin sisi sporty dari motor ini teman-teman. Untuk bagian saklar kanan dia punya semacam tombol engine cutoff nih. Di bawahnya ada starter. Kemudian di saklar kiri ada tombol hazard, lalu juga ada lampu high beam, low beam, terus ada klakson dan ada lampu sen kiri dan kanan teman-teman. Lalu juga nih di bagian bawah stang ini ada semacam USB port nih. Dia udah USB Type A, jadi ketika teman-teman pengen ngecas ketika berkendara motor ini memang dimudahkan. Tapi sayangnya nggak ada holder ya. Oh ya, untuk motor yang gue review ini, dia adalah Italjet Dragster edisi terbatas. Cuman didatangkan sebanyak 40 unit teman-teman. Dan sudah laku katanya sekitar 35 unit, jadi sisa tinggal 5 unit lagi. Motor ini dijual dengan harga 145 juta on the road. Jadi teman-teman yang merasa motor ini cukup kemahalan gitu ya, bisa memilih varian Masale nih yang dijual seharga 137 juta on the road. Perbedaan hanya ada di bagian klei warna aja teman-teman. Kesimpulannya motor ini memang menawarkan bahasa desain yang beringas banget, yang sporty dan gahar banget ya. Mulai dari bagian depannya, samping nih terekspos dan juga bagian belakangnya teman-teman. Untuk sensasi berkendaranya gue belum coba, tapi rasanya menawarkan sensasi yang cukup sporty ya, karena memang Italjet di dalam presentasinya bilang kalau motor ini punya tenaga yang cukup gahar di kelasnya teman-teman. Jadi segitu dulu first impression dan review bersama Italjet Dragster di IMS Habit 2021. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe jika belum, dan sampaikan komentarmu soal motor ini di kolom komentar. Gue Bang Kece Putra cabut, bye-bye.